Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan radio lain, serta mungkin ada channel TV lain selain RBK yang merilai kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mengangkat satu tema yang menggelitik sekaligus menarik, sedikit agak unik karena menyangkut fenomena yang banyak teralami oleh muda-mudi kita, remaja-remaji kita, bahkan aki dan nini kita. Fenomena yang sedang viral sekarang ini adalah fenomena tentang hijrah. Hijrah itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap individu muslim. Hukumnya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Karena apa? Karena hijrah adalah bentuk nyata keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla yang diaplikasikan dengan disertai pengorbanan yang sangat besar, bukan sekedar pengorbanan kecil. Kenapa dikatakan wajib? Pertama, karena adanya perintah dari Allah dan hadis Nabi SAW dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kedua, adanya ancaman azab yang keras bagi orang-orang yang tidak mau hijrah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa berhijrah adalah fardu ain bagi setiap individu muslim dan muslimah. Apakah yang dimaksud dengan hijrah di sini? Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis ini pada nomor yang ke-10 dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, tidak zalim, tidak merugikan orang lain, tidak memadaratkan orang lain, tidak menggibahi, tidak memfitnah, tidak menghina, tidak memaki, tidak merokok. Merokok memadaratkan orang lain apa tidak? Iya, bingit. Bukan hanya orang-orang yang jauh, orang terdekat, keluarganya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri. Zalimnya setiap saat, merokoknya hanya beberapa menit. Zalimnya setiap saat. Kezaliman dari rokok itu berlangsung walaupun merokoknya sudah selesai. Walaupun merokoknya di tengah hutan. Setiap merokok dia pergi ke hutan. Setelah beres balik lagi ke rumahnya. Kebetulan hutannya di belakang rumah. Tapi nikotin dari rokok yang dihisapnya menempel di bajunya, menempel di kulit wajahnya, masuk ke dalam paru-paru, menempel di paru-paru, dihembuskan lagi melalui nafasnya. Dia bernafas di dalam rumahnya, menyemburkan bakteri dan juga nikotin. Terhisap oleh istrinya, terhisap oleh anak-anaknya. Belum lagi kalau ngerokoknya di hadapan orang, merugikan orang lain. Orang itu bukan muslim yang hakiki. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Dan wal muhajiru. Nah, muhajir itu orang yang hijrah. Orang yang sebenar-benarnya hijrah adalah man hajara manahallahu an. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini konsep dasar hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, meninggalkan seluruh syubhat dan syahwat, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat. Semua penyimpangan yang Allah larang, yang diancam oleh laknat, diancam murka, diancam azab, ditinggalkan. Itu hakikat orang yang berhijrah. Makanya konsep dasar hijrah berawal dari kondisi hati yang ingin menjauhi semua yang Allah larang. Dari sinilah kemudian diikuti oleh hijrahnya lahiriah badan kita. Makanya berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau bahwa hijrah ini ada dua. Pertama, hijrah zahir, hijrah anggota badan. Hijrah zahir ini merupakan aplikasi nyata, bukti nyata, wujud nyata dari hijrahnya qalb atau batin atau hati atau jiwa dia. Jadi hijrah zahir ini pindahnya raga kita, pindahnya badan kita dari satu tempat. Di tempat itu buruk, di tempat itu penuh syirik, penuh kufur, penuh bid'ah, penuh maksiat. Bila berada di sana, hati kita terkontaminasi. Hati kita, jiwa kita terracuni oleh keburukan yang ada di lingkungan itu, terpengaruhi oleh syirik, oleh kufur, oleh bid'ah, oleh maksiat, oleh syubhat, oleh syahwat. Pindah untuk apa?
menyelamatkan jiwanya dari hal itu. Nah, ini yang disebut dengan hijrah zahir. Kedua, hijrah batin. Hijrah batin ini yang menjadi landasan pokok bagi hijrah lahir. Karena ingin menyelamatkan jiwanya dari seluruh keburukan, maka di tempat tersebut saking buruknya nggak bisa hati ini selamat. Nggak bisa hati ini tidak teracuni. Maka untuk menyelamatkan jiwa seperti itu, lahiriahnya pindah ke tempat yang baik, ke tempat di mana dia bisa bertauhid, dia bisa mengokohkan iman, dia bisa berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, dia bisa melakukan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menghindari sejauh mungkin kemaksiatan yang bisa menjerumuskan dia. Ini hakikat dari hijrah yang sebenarnya. Berdasarkan hal itulah maka hijrah wajib diaplikasikan dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek batin, berupa keinginan yang kuat untuk meninggalkan segala yang Allah haramkan, segala yang Allah larang, segala yang Allah murkai, yang mengundang laknat dan azab dari Allah Azza wa Jalla, apapun itu bentuknya, baik itu bentuknya kekufuran yang sering kali dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin tanpa disadari, tanpa terasa bahwa itu kekufuran, ataupun bentuk syirik baik besar ataupun kecil, ataupun bentuk-bentuk kebid'ahan yang samar difahami, diketahui oleh mayoritas kaum muslimin. Mayoritas mereka nggak tahu mana sunnah mana bid'ah. Mayoritas mereka nggak faham mana sunnah mana bid'ah, dicampur adukan. Kadang terbalik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, dan juga meninggalkan maksiat. Keinginan hati untuk meninggalkan maksiat, karena dampak dari maksiat luar biasa dahsyatnya, mencakup multidimensi kehidupan kita, ya dimensi lahir, ya dimensi batin, dimensi dunia, dimensi akhirat, dimensi individu kita ataupun anggota masyarakat kita, kelompok masyarakat kita. Pengaruh dari dosa, dari maksiat, apalagi syirik dan kufur, luar biasa besarnya, merupakan dampak buruk yang mengerikan bagi kehidupan manusia. Karena itulah hati ini ingin menjauhnya hati dari hal itu, dari semua yang Allah larang, dari semua yang Allah haramkan. Itulah inti dari hijrah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aspek yang pertama, hijrahnya hati. Kedua, hijrahnya zahir kita, lahiriah kita, badan kita. Mungkin tempatnya sama. Kita tidak perlu pindah rumah, kita tidak perlu pindah kota, nggak perlu lagi pindah kewarganegaraan, pindah ke Mekah, ke Madinah, enggak. Rumahnya tetap di sana, kotanya tetap di Bandung, tetap Jawa Barat, tetap di Indonesia, tapi lingkungan pergaulan kita berganti, berubah. Tadinya dulu kita jahil, bodoh, tidak faham, tidak mengerti,
Itu disebabkan karena kawan bergaul, lingkungan bergaul kita ini orang-orang yang seperti itu pula. Akhirnya apa? Akhirnya kita lalai. Lalai dari kewajiban, lalai dari belajar, terlena di dalam dosa dan maksiat, barijeng tidak disadari, tidak terasa bahwa itu adalah dosa dan maksiat. Betah berada di lingkungan seperti itu, betah bergaul dengan kawan-kawan seperti itu, menyenangkan. Gimana gak seneng coba? Kerjanya mejeng di kafe-kafe, kerjanya jalan-jalan di mall barijeng teu balanja, kerjanya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran dan seterusnya. Senang, tapi merusak pikiran, merusak hati, merusak juga fisik. Begadang sampai malam, mudah terkena penyakit. Hatinya, pikirannya terlena dengan hal itu, malas, jauh dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah lingkungan buruk yang membuat kebiasaan dia merupakan kebiasaan yang buruk. Lalai dari kewajiban, lalai dari tugas dan tanggung jawab, lalai dari ibadah, lalai dari mencari ilmu syar'i. Lalu Allah pun menurunkan hidayah kepada orang seperti itu. Mungkin penyebabnya beragam. Dia pernah berbuat baik, dia pernah menolong orang, dia pernah berinfak dan sedekah secara ikhlas. Seluruh perbuatan baik mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah menurunkan hidayah kepada dia. Tiba-tiba hatinya tergerak untuk berbuat kebaikan yang lain. Ini adalah bukti diterimanya amal baik seseorang. Kalau seseorang berbuat baik lalu diterima oleh Allah, tanda dan bukti diterimanya ibadah baik itu adalah orang itu tergerak untuk melakukan ibadah lain setelah itu. Innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dah. Sesungguhnya Allah bila menerima amalan seorang hamba, Allah berikan taufik, berikan hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Akhirnya muncul keinginan untuk hijrah. Ini dimulai dari apa? Dari hati. Tiba-tiba saja setelah dia infak sedekah umpama kepada orang fakir dan miskin, Allah mempertemukan dia dengan kawan lama. Pakai jilbab kalau dia akhwat yang tadi kita ceritakan itu umpamanya akhwat. Kemana aja? Yuk kita ikut ke pengajian. Daripada nongkrong gak karuan, daripada gak ada kegiatan, yuk ikut aja lah antar. Gak apa-apa duduk di luar juga sambil browsing. Akhirnya ikut dulu. Allah yang menuntunnya. Sampai ke dalam masjid disambut oleh panitia dan akhwat lama secara ramah, secara menyenangkan. Tadinya niatnya mau di luar, tapi oleh panitia, mari ukhti, kita di dalam, kita bersaudara, dipeluk, dituntun, dinyamankan gitu ya. Terasa enak, terasa nyaman. Tadinya mau di luar jadi nggak enak, di dalam aja. Nampak di hadapan screen TV. Biar kelihatan sama ustadznya. Kalau ustadznya nggak ngelihat, paling ngelihat kameranya ya. Lalu dia ikut menyimak, melihat yang lain, khusyuk mendengarkan, khusyuk menulis, serius menyimak. Dia juga jadi ikut-ikutan, terkondisi. Akhirnya dia ikut mendengar, hidayah Allah turun. Akhirnya keinginan hati untuk berubah dari dosa, dari maksiat ke taat, dari ketidaktahuan menjadi ingin tahu, dari kejahilan menjadi ingin faham dan seterusnya. Nah, mulailah
dimulai proses hijrahnya jiwa dan hati orang tersebut, maka wajib diikuti oleh hijrah zahir. Berupa apa? Berupa merubah atau berpindah lingkungan pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang sudah lebih baik terlebih dahulu daripada kita, lebih faham, lebih berilmu, lebih banyak amal solehnya. Tinggalkan kawan-kawan lama yang dulu pernah membuat kita terseret dalam kelalaian. Rumahnya nggak pindah, kampusnya juga nggak pindah, atau kalau dia udah bekerja tempat kerjanya juga nggak pindah. KTP-nya nggak perlu diganti, kakaknya juga nggak perlu diganti, suaminya kalau dia sudah bersuami juga nggak perlu diganti. Tapi kawan bergaul, bergaullah dengan orang-orang yang baik-baik, maka lebih termotivasilah, terarahlah, terdoronglah hijrah orang itu, karena hijrahnya dilakukan dari dua sisi. Sisi batin, hatinya memang ingin berpindah dari apa yang dimurkai oleh Allah kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kedua, hijrah dari aspek lingkungan pergaulan, kawan dekat, pergaulan sehari-hari dengan kita, itu pun kita berpindah, kita berubah, dan itu akan semakin mengarahkan dia kepada jalan hidup yang lebih baik. Itulah hakikat dari hijrah yang sebenarnya. Kekeliruan banyak orang ketika hijrah, hatinya ingin hijrah dan sudah berupaya hijrah, tapi kawan-kawan bergaul, lingkungan hidup, hijrah dengan badannya tidak dilakukan. Tetap berkawan dengan kawan-kawan lama. Kawan-kawan lamanya tidak ingin ikut hijrah dengan kita. Tetap saja mereka ingin di lingkungannya yang lama, dan kita pun berkeberatan meninggalkan mereka. Hatinya ingin hijrah, badannya tetap bersama-sama dengan mereka. Teracuni lagi, terkontaminasi lagi, terpengaruh lagi. Ingat, pengaruh kawan dan lingkungan bergaul kita sering saya jelaskan, besar pengaruhnya. Al-mar'u 'ala ad-dini khalilih falyanzur ahadukum may khalil. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Seseorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya, dipengaruhi oleh agama kawannya, baik agama ini pemahamannya ataupun pengamalan dari agama ini, bergantung pada kawan bergaul kita. Kita rajin sholat, bergaul dengan orang yang tidak sholat, nanti kita ke bawah nggak sholat, itu pengamalan. Kita memiliki tauhid yang lurus, pemikiran, pemahaman yang lurus, bergaul dengan orang yang pemikirannya menyimpang, kita akan terkontaminasi, teracuni, terbawa. Jadi seseorang agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. As-sahibus sahib, sahabat itu menyeret kita ke arah dia. Falyanzur ahadukum may khalil, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian ini bergaul, dengan siapa kalian ini berkawan. Jangan sampai berkawan, bergaul dengan orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Oleh Allah dibenci, oleh kita dicintai. Oleh Allah dimurkai, oleh Allah dilaknat, oleh kita disayangi, didekati. Sungguh bertolak belakang sikap kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah datangnya kiamat? Ditanya demikian, Nabi alaihi salatu wassalam balik bertanya, "Fama a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu?
Jadi lebih baik mempersiapkan diri menghadapi kiamat daripada sibuk mencari tahu kapan terjadinya kiamat. Tahu kapan kiamat terjadi? Wah, masih lama ribuan tahun lagi. Santai, tenang. Kiamat masih jauh, kan gitunya. Kiamatnya nggak teralami, tapi kematian itu pasti teralami, kan? Fama adadzalah, apa sih yang telah kamu persiapkan menghadapinya? Orang itu menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Illa inni uhibbullah wa rasulah. Kecuali persiapan aku cuma satu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, anta satakunu man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat nanti. Ingat, seseorang almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Sampai seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau sahabat lain mendengar itu, dia mengatakan, fa uhibbur rasul wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap bisa bersama-sama mereka di surga nanti, sekalipun amal-amal solehku jauh berada di bawah mereka. Bayangkan kalau yang kita cintai, yang kita sayangi di dunia ini orang-orang durhaka, orang-orang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, orang-orang yang agamanya teracuni, terkontaminasi dengan bibit-bibit syirik, dengan bibit-bibit kufur, dengan bibit-bibit bid'ah, dengan syahwat atau syubuhat, lalu menyimpang. Kita mencintai mereka. Kita akan sama-sama, bersama-sama dengan mereka di akhirat nanti. Kira-kira orang-orang durhaka di akhiratnya berada di mana? Di surga kah apa di neraka kah? Wal'iyadzubillah, di neraka. Oleh karena itu, jangan salah menempatkan rasa sayang, rasa cinta kepada manusia di dunia. Orang yang oleh Allah dimurkai, dibenci karena kedurhakannya, oleh kita disayangi, dicintai, dijadikan sahabat dekat. Sungguh kontras, berada dalam dua kubu yang berbeda antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terapkan ini dalam konsep hijrah. Kalau kita sudah hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, jangan salah menempatkan cinta, men-share, membagi rasa cinta dan bergaul dengan mereka. Pilihlah orang-orang yang dekat dengan Allah menjadi kawan sahabat dekat kita, orang-orang yang layak memperoleh kecintaan kita, sehingga kita akan bersama-sama dengan mereka. Tidak hanya di dunia, tapi bahkan sampai di mana? Di akhirat nanti, ya. Nah, ketika hijrah salah kaprah, maka jalan hijrah kita akan salah arah. Bukan menuju kepada keridhaan Allah, tapi malah berujung pada murka dan azab Allah. Lebih parahnya lagi nggak disadari. Merasa menuju kepada Allah, malah sebaliknya menjauh dari Allah. Merasa berada di jalan Allah, malah sebaliknya menghalang-halangi orang dari jalan Allah, dan kita menyimpang dari jalannya. Itu disebabkan karena adanya aspek syubhat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari dua sebab. Sebab pertama syubhat. Sebab kedua adalah syahwat.
Adapun syubhat menjerumuskan manusia kepada seburuk-buruk keburukan. Mungkin menjerumuskan kepada syirik, disadari atau tidak, menjerumuskan kepada kufur, disadari atau tidak, atau menjerumuskan minimal kepada kebid'ahan, dan rata-rata tidak disadari. Itu efek buruk dari syubhat. Adapun syahwat menjerumuskan orang kepada dosa dan maksiat, menjerumuskan orang pada perbuatan meninggalkan kewajiban, meremehkan, mengabaikan kewajiban, atau berani melanggar apa yang dilarang, apa yang diharamkan, walaupun dia tahu bahwa itu dosa. Itu akibat syahwat. Akibat syubhat bisa kufur, syirik, dan bid'ah. Akibat dari syahwat bisa dosa dan maksiat. Apa itu syubhat dan apa itu syahwat? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, syubhat ada setiap penyimpangan yang dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan. Karena bodoh dia menyimpang. Karena tidak tahu dia keliru. Karena tidak faham maka dia tersesat. Dari sinilah wajibnya belajar ilmu. Ingat, 3 golongan manusia yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. 3-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Golongan pertama, alladzina an'amallahu alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah. Diambil dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau limpahkan nikmat kepada mereka ya Allah. Ini golongan terbaik orang-orang yang telah nikmat. Golongan kedua, al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, yang dibenci, diambil dari kata ghairil maghdubi alaihim. Yang ketiga ad-dallin, diambil dari kata waladhdallin. 3 golongan, yang diberi nikmat, yang dimurkai, dan yang sesat. Ternyata 3-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa ammal ladzina an'ama Allahu alaihim fa ulaika alladzina ya'maluna al-haqqa wa ya'maluna bih. Adapun orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang mengenal al-haqqa, mengetahui kebenaran, faham Quran dan sunnah. Itu kebenaran, al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ya'lamun al-haqqa, mengenal al-haq, mengetahui kebenaran, faham tentang Quran Sunnah, wa ya'maluna bih, lalu diamalkan. Inilah orang-orang yang peroleh nikmat. Nikmat apa? Nikmat ibadah. Dan nikmat-nikmat lainnya yang kita tidak akan bahas. Bagus ada pembahasan tentang makna nikmat di dalam ayat ini. Karena panjang, tidak bisa 1 menit 2 menit ya. Nah, adapun orang-orang yang dimurkai, yang dibenci, fa ammal ladzina ghadiballahu alaihim fa ulaika alladzina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih. Orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengenal kebenaran, mengetahui al-haq, faham Quran dan sunnah, walam ya'malu bih, tapi mereka tidak mengamalkannya. Berilmu tapi tidak beramal. Yang tadi berilmu dan beramal. Dan yang ketiga, wa ammal ladzina adallahumullah fa ulaika alladzina la ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bijahalatihim. Adapun yang sesat adalah mereka yang tidak tahu kebenaran, tidak faham Quran Sunnah, tidak berilmu, bodoh, tapi semangat hijrah gede. Ini yang kita maksud nih. Keinginan untuk menjadi baik ada, keinginan untuk beribadah kepada Allah ada, keinginan untuk beramal soleh gede besar.
tapi bodoh. Wa ya'maluna bi jahalatim, lalu mereka beramal dengan kebodohan mereka. Allah menyebutnya dengan sebutan, Allah sesatkan mereka. Orang sesat itu orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi 3 golongan manusia ini tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Disinilah wajibnya menuntut ilmu syar'i agar langkah kita itu selalu didasarkan pada ilmu. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi, beliau menetapkan satu judul bab yang diberi judul Al-Ilmu Qablal Qawli wal Amal. Ilmu harus lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Kita ingin hijrah, pelajari dulu ilmunya. Hijrah itu apa maknanya? Jangan sampai hijrah. Ditanya apa hijrah teh? Nggak tahu, orang ngomong hijrah, saya juga hijrah. Jadi dia menginginkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Pelajari dulu apa itu hijrah dan bagaimana caranya hijrah dan kemana arah hijrah ini. Jangan sampai judulnya hijrah tetapi pada hakikatnya dia melangkah ke arah yang bertentangan dengan tujuan dari hijrahnya. Inilah hijrah yang salah kaprah, yang salah arah karena tidak dilandasi oleh ilmu. Sebelum hijrah, begitu hijrah muncul, coba ketahui dulu apa makna hijrah. Tanya kepada orang-orang yang berilmu tentang hal ini agar memperoleh arah yang benar sesuai dengan maksud utama dari hijrah yang kita lakukan. Jadi ternyata ketika seseorang berhijrah tanpa ilmu, dia mengarah ke arah yang salah. Bukan menuju ke arah yang benar, malah dia semakin tersesatkan. Berdasarkan hal itulah maka pelajari ilmu syar'i agar tidak terkontaminasi oleh syubhat. Syubhat adalah seluruh penyimpangan yang dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dia tidak berilmu tapi ingin beramal, lalu beramal dengan kebodohannya, lalu dia terjerumus ke dalam kesalahan tanpa dia sadari bahwa itu salah. Ini syubhat. Nanti kita akan bahas lebih detail syubhat yang paling harus dihilangkan itu apa. Kedua adalah syahwat. Apa itu syahwat? Kalau syahwat, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan karena hawa nafsu. Tapi dia tahu bahwa itu salah. Dia tahu bahwa itu haram. Dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan hal tersebut. Tapi karena hawa nafsu, dia tergoda oleh kesenangan yang dia rasakan dalam melakukan dosa dan maksiat tersebut. Itulah yang disebut syahwat. Banyak contohnya, kalau yang ekstrim banget gitu ya, contohnya berzina, contohnya mabuk, contohnya maling, contohnya berjudi, contohnya membunuh, itu semuanya syahwat. Apakah para pelakunya tahu nggak bahwa itu semua buruk, itu semua dosa, itu semua haram? Tahu pasti. Dia juga sadar bahwa itu salah. Dia ingin suatu saat berhenti dan dia tidak ingin keburukannya menurun ke anak cucunya. Tapi karena ada kesenangan dalam melakukan hal itu, dia lakukan juga. Itu namanya syahwat. Tahu ilmunya, tahu itu haram, tapi karena hawa nafsu dia langgar. Nah, kalau syubhat obatnya dengan ilmu, kalau syahwat obatnya dengan
amal soleh. Amal soleh ini bisa menghentikan penyakit syahwat. Syubhat ini yang lahir dari kebodohan bisa diobati dengan ilmu. Karena ilmu salah satu fungsinya adalah obat. Ketika ada seorang sahabat berlumuran darah, pas subuh-subuh dia itu mau sholat subuh junub, nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat sebelum mandi, tapi kondisinya lagi tidak memungkinkan. Dia nanya kepada para sahabat, apa ada rukhsah nggak saya untuk tidak mandi karena saya luka parah begini? Kata para sahabat, enggak, kamu harus mandi. Akhirnya mandi, dia mati. Sampai berita ini kepada Nabi SAW, beliau marah. Beliau menyatakan qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Telah membunuh dengan cara memberi fatwa yang apa? Yang salah. Fatwanya berdasarkan kebodohannya. Kata Nabi SAW, limadza lam yas'alu fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Karena sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Nabi SAW menyatakan obat dari kebodohan, menunjukkan kebodohan itu penyakit. Apa obatnya? Obatnya adalah bertanya, dan bertanya berarti meminta ilmu. Obatnya itu ilmu. Dan ini salah satu contoh syubhat, kekeliruan, kesalahan pemahaman karena kebodohan. Memberi fatwa yang salah. Akibatnya fatal, seseorang bisa mati karena fatwa yang salah tersebut. Sebagai contoh umpamanya, bahkan ini sering diungkip oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Dalam Kitabul Ilmi, dalam bab soal jawab, beliau menyatakan tentang orang yang sakit, dirawat di rumah sakit, dipasang alat-alat pada tubuhnya. Dia nggak bisa kemana-mana, dia buang air besar, air kecil, air sedang, di sana semuanya. Badannya berlumuran najis, dia tidak bisa mandi, tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Ruangan itu steril dari debu. Lalu bagaimana sholatnya? Banyak pelayat yang menyatakan udah nggak perlu sholat. Sholat juga percuma, nggak sah karena tidak punya wudu, karena banyak najis. Sudah ada Allah Maha Pengampun gitu ya. Ini fatwa yang keliru. Banyak orang yang berhari-hari di rumah sakit dalam kondisi begitu, tidak sholat karena fatwa yang salah, sampai mati dalam keadaan berhari-hari tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Orang yang berfatwa adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan akibat dari apa yang difatwakannya. Keliru dia nggak paham kaidah. Kewajiban sholat itu nggak terhapus dalam kondisi apapun. Ada syarat-syarat sahnya sholat yang wajib dipenuhi bila mampu. Kalau tidak mampu memenuhi, maka tidak wajib lagi memenuhi syarat itu, tapi tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Salah satu syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Kalau orang sholat tidak menghadap kiblat, padahal tahu arah kiblat di sana, sengaja ke arah lain, tidak sah. Kalau dia mampu dan tahu. Adapun kalau orang tidak tahu arah kiblat atau tahu tapi tidak mampu, contohnya ketika sholat di mana? Di kendaraan. Tahu arah kiblat di sana tapi kendaraan di sana, atau tahu kendaraan mengarah ke kiblat, mumpung mengarah ke kiblat, takbir Allahu Akbar, bisnya belok. Apa kita harus belok? Enggak. Itu di luar kemampuan. Dia tidak mampu menghadap kiblat. Gugur kewajiban menghadap kiblat tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Tapi di saat kita tidak tahu waktu, contohnya berada di pesawat, ya, di pesawat ke luar negeri, ya, ketika haji, ketika umroh, atau terbang ke Eropa, ke Amerika, atau kemana. Tahu nggak kita waktu sholat duhur jam berapa, ini di mana? Nggak tahu.
Bisa nggak nanya ke pilot? Bisa, tapi belum tentu bisa dijawab. Kalau pilotnya orang kafir, peduli amat. Kalau pilotnya orang muslim, belum tentu dia juga tepat menjawab. Bisa mengira-ngira mungkin ya. Kira-kira saja. Kira-kira saja. Ternyata pas seusai sholat kita bukan sholat pada waktunya, belum waktunya. Maka nggak masalah. Sholat tadi sah. Karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan, ya. Gugur kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Sekarang orang sakit, berlumuran najis, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tergolek di rumah sakit, datang waktu sholat. Kewajiban sholatnya tidak gugur, tetap wajib sholat. Yang gugur apa? Yang gugur kewajiban memenuhi salah satu syarat sah sholat, yaitu suci. Baik suci dari hadis ataupun suci dari hadas ataupun dari najis. Maka sholatlah walaupun berlumuran najis. Sholatlah walaupun tidak suci dari hadas. Dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum, tidak bisa mandi, tergeletak begitu saja. Sholatlah. Gugur kewajiban suci dari dia tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Jadi orang yang memfatwakan nggak perlu sholat, sholat juga percuma, nggak sah, itu syubhat. Dan itu menjerumuskan orang pada kebinasaan yang abadi di akhirat kelak, wal'iyadzubillah, ya. Walhasil penyimpangan manusia tidak akan lepas dari dua hal ini, syubhat dan syahwat. Obatnya syubhat adalah ilmu, obatnya syahwat adalah amal soleh. Hijrah ini nggak bisa dilepaskan dari dua obat tadi. Ilmu terus untuk mengobati kebodohan kita, kesalahan-kesalahan akibat kebodohan kita selama ini. Ilmu terus belajar. Amal soleh juga terus dikerei itu ditukuni sedikit demi sedikit terus. Maka baik penyakit syahwat ataupun syubhat, dua-duanya terkikis dengan dua jenis obat tadi, yaitu ilmu dan amal soleh. Kekeliruan, kepalsuan hijrah mayoritas pemuda dan pemudi setelah hijrah adalah yang tadinya tidak menutup aurat, sekarang menutup aurat di kerudung. Yang diperdalam bukan ilmu tentang bagaimana cara menutup aurat, yang diperdalam apa coba? Modelnya, model memakai jilbab agar kelihatan modis, terkelihatan tidak kampungan, tidak kelihatan seperti tante-tante atau nenek-nenek, agar kelihatan tetap gokil dan yang sejenisnya itu. Yang diperdalam malah yang tidak berkaitan dengan aspek syar'i, malah yang menyimpang dari aspek syar'inya. Harusnya perdalam ilmunya, ilmu syar'i. Itulah obat bagi seluruh penyakit syubhat, kesalahpahaman tentang syariat ini. Maka orang yang hijrah itu wajib terus memburu dua hal ini. Burulah ilmu sebagai obat dan burulah amal soleh juga sebagai obat dari penyakit syahwat. Ilmu sebagai obat bagi sebab penyakit syubhat dan amal soleh sebagai obat bagi penyakit syahwat. Ini yang harus diperdalam. Hijrah tidak boleh dipisahkan dari dua hal ini. Terus ngaji, terus belajar, terus bertanya, dan terus beramal, terus beramal, terus beramal. Bila tidak dibarengi dengan dua hal ini, maka hijrah mandek di tengah jalan. Tidak akan ada perubahan di antara sebelum hijrah dan setelah hijrah. Atau ada lagi itu, ditinggalkanlah kawan-kawannya yang lama. Dibentuklah komunitas baru, komunitas orang-orang yang baru hijrah. Sama-sama bodohnya berarti ya. Lalu ada komunitas orang-orang yang baru hijrah semuanya. Lalu mengadakan pengajian tersendiri.
Mereka mengundang ustadz yang mereka tentukan. Ustadz yang diundangnya berdasarkan kebodohannya juga, ya enggak? Dipilih ini, milih ustadz harus berdasarkan ilmu apa tidak? Ya iyalah. Akhirnya yang diundang adalah para pelawak yang dikemas dalam bentuk pengajian, ceramah. Yang penting selama ngaji rame, seru, tertawa, cekakak cekikik dari awal sampai akhir. Perut ini sampai sakit dan air mata sampai berurai saking lucunya. Pulangnya lalu ngobrol, kemudian bikin status di medsos, ceramah yang menghibur dan menyentuh hati. 2 jam gak terasa itu ya, ceramahnya menyentuh tapi lucu. Ada yang begitu tidak? Rata-rata yang begitu. Kalau yang baru-baru hijrah dikasih ustadz yang serius, yang umpamanya dari awal sampai akhir terus serius fokus, nggak ada yang tertawa. Jangan dipakai lagi ustadz ini, bosan, bikin ngantuk, bete ya. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Ya sama dengan kalau kita umpamanya sedang recovery habis sakit ya, mau pemulihan. Mengkonsumsi obat atau tidak? Iya. Obatnya enak, manis, ataukah gurih? Nggak ada yang begitu. Nggak ada kata dokter, nih saya kasih resep beli si montong 2 kilo. Nggak ada yang begitu. Saya anjurkan ya, sepulang dari sini langsung nyate kambing. Nggak ada yang begitu. Pasti awas. Sepulang dari sini jangan dulu makan yang enak-enak. Si montong jangan dulu. Kambing jangan dulu. Semua yang enak jangan. Ini aja nih yang pahit-pahit, yang peher, yang pahang. Peher dan pahang nggak ada terjemahannya. Kalau pahit ada, tapi sama-sama nggak enak, tapi beda makna. Tapi susah untuk diungkapkan. Rasa itu nggak bisa diungkapkan. Terangkan apa yang dimaksud dengan pahit. Pahit adalah bingung. Ya, pahit adalah rasa yang bila dirasakan bisa membuat ngelel. Asam juga begitu. Asam juga gitu kan. Susah. Peher, pahang juga nggak bisa diterangkan. Pokoknya sama-sama nggak enak. Orang yang recovery harus begitu. Pahit wayahna. Wayahna itu apa? Wayahnya. Mau tidak mau. Harus dikeraya. Susah. Dikeraya adalah dicicil, dikredit, bukan. Ya ditekunilah. Dengan sabar, dengan tegar, dengan keyakinan ada akhirnya ini. Setelah fit kembali, pulih kembali, sehat kembali, si montong bisa diborong 1 truk, kambing bisa dengan kandang-kandangnya dibeli, gitu kan? Kalau sudah pulih kembali seperti sedia kala, ya boleh. Adapun masa-masa pemulihan, ya apa boleh buat. Jangan sampai saya mah nggak mau lagi ke dokter ini, pengen sembuh tapi kok harus pahit. Enggak, saya mau mencari dokter yang resepnya itu si montong. Ada yang begitu? Kalau ada, jangan ke dokter sana, menyesatkan. Kenapa ibu udah berobat ke dokter itu, kenapa berobat lagi ke saya? Ke dokter itu mau dikasih yang pahit-pahit, saya mah nggak suka. Ibu pinginnya apa? Montong. Bolehlah saya kasih resep montong ya, 2 kilo. Kalau ada dokter yang begitu, jangan ke sana lagi. Itu dokter hanya ingin mengikuti kesenangan sang pasien. Pasien yang wajib nurut ke dokter, bukan dokter yang harus mengikuti keinginan pasien. Nggak boleh seperti itu. Jangan putuskan memilih ustadz dengan kebodohan. Jangan ada usulan nggak jamaah sekalian. Ustadz siapa nih? Gimana kalau ustadz nih? Oh ustadz itu mah terlalu serius. Bosen, bete. Ustadz apa? Ustadz ini nih. Akhirnya sepakat pelawak. Kan begitu.
Itu bukan obat. Sama dengan pasien sekalian, ini mau apa nih obatnya, mau yang pahit, yang peher, yang pahang, atau yang manis? Semua sepakat Simontong. Ya udah, setelah Simontong beres Simontong langsung ke rumah sakit semuanya. Tambah parah. Itu adalah salah kaprah dalam berhijrah. Jangan membentuk komunitas tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang baru hijrah. Dekatkan diri dengan orang-orang yang sudah lama ngaji, berilmu dan beramal soleh. Lalu kita mengikuti jejak langkah mereka. Di antara salah kaprah hijrah adalah berhijrah di tengah syubhat. Nah, tadi sudah diterangkan apa itu syubhat. Kekeliruan, kesalahan, penyimpangan karena apa? Karena ketidaktahuan. Saking tidak tahunya, dia tidak tahu bagaimana cara berhijrah yang benar. Dia juga tidak tahu, dia hanya tahu hijrah itu hanya kembali kepada Islam yang sebenarnya. Tapi dia tidak tahu cara memahami Islam yang sebenarnya itu bagaimana. Itu dia tidak tahu. Akhirnya ya sudah, asal ikut ngaji. Ada pengajian, ya itu ramai, itu ketawa-ketawa terus ke sana. Itu salah satu di antara bentuk syubhat dalam hal hijrah. Bagaimanakah hijrah yang benar untuk menafikan syubhat yang ada? Pertama. Kalau yang pertama ini bisa benar, maka akan benar aspek-aspek yang lainnya selain aspek ini. Apakah aspek pertama yang bisa menjadi obat sangat mujarab bagi syubhat? Aspek yang pertama adalah luruskan terlebih dahulu pemahaman kita tentang Islam. Kenapa harus diluruskan? Memang ada yang bengkok-bengkok, banyak yang bengkok. Kata siapa? Kata Nabi SAW, kata para ulama, bahkan kata Al-Quranul Karim. Orang mengamalkan Islam, orang memahami Islam, orang mendakwakan Islam, tetapi keliru, cara memahaminya keliru. Otomatis kalau keliru dalam hal cara memahami, keliru pula dalam mengamalkan. Keliru pula ketika mendakwahkan. Dan ketika mendakwahkan berjumpa dengan pendakwah lain yang berbeda. Ada nggak benturan kira-kira? Ya ada. Adanya pemahaman yang keliru diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara hadis yang sahih tentang hal ini, hadis yang dikenal dengan sebutan iftiraqul ummah. Mana iftiraqul ummah adalah perpecahnya umat. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang dimaksud umatku di sini umat Islam. Mereka tidak kafir. Dengan penyimpangannya mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, masih muslim. Makanya Nabi menyatakan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Kalau umat Islam loh. Illa wahidah, kecuali hanya satu yang selamat. Wahyal jamaah, dan yang satu itu adalah al-jamaah. Lalu para sahabat bertanya, wa mal jama'atu ya Rasulullah, apakah jamaah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata beliau, ma, sesuatu. Maksud sesuatu di sini adalah jalan hidup, konsep hidup.
Ma'ana alaihi, konsep hidup yang aku sekarang berada di atasnya. Jalan hidup yang sedang aku jalani sekarang. Wa ashabi, dan sedang dijalani juga oleh para sahabatku. Itu jamaah, yaitu jalan hidup atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Itulah yang dimaksud dengan jamaah, dan itulah yang dimaksud dengan al-haq atau kebenaran. Karena kebenaran adalah Al-Quran, dan Al-Quran telah teraplikasi dalam seluruh sunnah Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya yang mulia. Itulah al-haq. Jalan hidup Nabi SAW itulah siratal mustaqim yang selalu kita minta dalam solat-solat kita. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kamu ini, hai Muhammad, benar-benar salah seorang di antara para rasul yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Jalan hidup Nabi SAW adalah siratal mustaqim. Itulah al-haq, itulah kebenaran, itulah manifestasi dari Al-Quran secara keseluruhan. Ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah SAW, bagaimana sih akhlak Rasul SAW? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maknanya Al-Quran sudah teraplikasi, terwujud, teramalkan dalam seluruh perilaku Nabi SAW. Makanya beliau disebut dengan Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Beliau adalah simbol nyata, contoh nyata dari siratal mustaqim yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, lalu diikuti oleh para sahabatnya yang mulia. Jalan hidup Nabi dan para sahabat itulah jalan hidup yang benar. Dan siapa yang mengikuti jalan hidup Nabi dan para sahabat, dialah yang disebut dengan al-jamaah, yang selamat di antara 73 golongan. 72-nya semuanya masuk neraka, dan satu di antaranya adalah masuk surga. Dan itulah jamaah. Ini menunjukkan yang 72 mah dalam mengamalkan Islam tidak mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Mungkin mereka mengamalkan Islam, tapi Islamnya difahami dengan otaknya, dengan filsafat, dengan adat istiadat, dengan kebiasaan, budaya dan kultur di sebuah kota ataupun negeri, sehingga ada berbagai macam embel-embel bagi Islam mereka yang berbeda dengan Islam Nabi SAW dan para sahabat. Ada Islam ini, ada Islam itu, dan di Indonesia dikenal dengan Islam apa? Islam Nusantara, Islam yang disesuaikan dengan adat budaya, adat istiadat, budaya, kultur, kebiasaan yang ada di sini. Nah, adat yang ada di Indonesia aja berbeda-beda ya. Nanti kalau Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Batak, Islam Bugis bertemu beda. Mana mas sholatnya gitu? Yang ini sholatnya pakai bahasa Sunda, Allah nu Maha Agung. Yang itu lagi beda lagi ya. Nah, kalau Islam kita berbeda dengan Islam Nabi dan para sahabat, Islam mana yang benar? Tentu saja Islam Nabi dan para sahabat yang berbeda. Yang berbeda, yang benar. Yang lainnya itu yang keliru. 72 golongan umat Islam yang masuk neraka itu mereka memahami Islam tidak dengan cara pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Ada yang memahami Islam dengan filsafat, ada yang memahami Islam dengan pendekatan sosiologi, antropologi, dan logi-logi yang lainnya. Berbeda. Pemahamannya berbeda, akidah yang tertanam berbeda, pengamalannya juga berbeda. Pas dakwahnya bertemu di medan dakwah berbenturan, pasti itu.
Makanya terpecah, tidak akur satu sama lain karena perbedaannya keyakinan berawal dari perbedaan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya sama. Kalau orang bertanya kenapa umat Islam berpecah dan berbeda, sumbernya sama, Quran dan Sunnah, ya. Kiblatnya sama di Ka'bah. Nabinya sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang disembahnya sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka berbeda? Jawabannya apa? Karena cara memahami sumber Islam ini yang berbeda. Cara memahami Quran Sunnah ini yang berbeda. Ada yang memahami dengan budaya, ada yang memahami dengan akalnya masing-masing. Dan akal manusia berbeda-beda, otomatis melahirkan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang dengan filsafat, tentu saja berbeda lagi. Nah, ada yang spesifik yang dijamin kebenarannya oleh Nabi SAW, yaitu memahami Islam melalui pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Nabinya dijamin benar, para sahabatnya dijamin benar. Orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya pun dijamin benar oleh Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, ini sahabat, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dalam memahami Islam dan mengamalkan serta memperjuangkannya, mengikuti para sahabat. Allah jamin, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jaminan Allah dua, Allah ridho, Allah siapkan surga. Bagi siapa? Bagi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami, mengamalkan dan memperjuangkan agama ini. Itu yang benar. Itu yang kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu konsep hidup, jalan hidup yang aku dan para sahabatku sedang kami jalani nih pada hari ini. Itu kata Nabi SAW. Hadis ini mengisyaratkan adanya orang-orang yang di dalam memahami Islam tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya, lalu menyimpang, lalu keliru. Nah, inilah yang disebut dengan sebutan syubhat. Kenapa disebut syubhat? Bukankah syubhat itu tadi memahami sesuatu karena kekeliruan karena kebodohan? Iya. Bodoh tentang Islam, tapi mereka coba fahami dengan kebodohannya, dengan otaknya, dengan akalnya, lalu disambungkan dengan budaya, disambungkan dengan ilmu sosiologi, dengan ilmu antropologi, dengan ilmu apalagi filsafat, dengan ilmu ini, dengan ilmu itu, terus. Dan itu bukan alatnya. Siapa yang paling faham tentang Quran Sunnah? Nabi dan para sahabatnya. Nabi dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat saksi hidup bagaimana Al-Quran turun, bagaimana Al-Quran dijelaskan, bagaimana Al-Quran diamalkan. Dan mereka pun ikut mengamalkannya bersama-sama. Itulah yang dimaksud dengan jalan hidup yang benar. Itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Itulah yang disebut dengan Al-Jamaah. Hadis iftiraqul ummah ini mengisyaratkan banyaknya orang-orang yang keliru di dalam memahami Islam, sampai 72 golongan lebih. Imam Asy-Syahrustani rahimahullahu ta'ala mencoba merinci siapa saja 72 golongan yang masuk neraka tadi beserta kekeliruan dan penyimpangannya. Lahirlah sebuah kitab dengan judul Al-Milal wan Nihal. Al-Milal, milal jamak dari mihlah, dari millah. Ya. Itu maknanya pemahaman agama. Lalu diterangkan kelompok-kelompok yang menyimpang dengan
anak-anak turunannya, sekte-sekte yang muncul sebagai turunan dari penyimpangan ini. Terus ada 72 golongan di sana. Beserta disebutnya tokoh-tokoh dan penyimpangan-penyimpangannya, dan ada koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini penyimpangan dalam memahami Islam menyebar di seantero dunia, diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Dari 73 golongan, 1 golongan yang selamat, menunjukkan lebih banyak yang selamat, lebih banyak yang celaka, lebih banyak yang celakanya. Maka jangan ikuti orang banyak, tapi ikutilah kebenaran. Mau sedikit mau banyak. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, "Man kana 'alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahida." Siapa orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, di atas konsep hidup, jalan hidup Nabi dan para sahabatnya, dia adalah jamaah walaupun sendirian. Lalu Abu Syamah dalam kitab Al-Bait menyatakan, Ja'al amru biluzumil jamaah, telah datang perintah bagi kalian untuk menetap dalam jamaah. Apa itu jamaah? Al-mujama'atu mujama'atu ahlil haqqi wa in qallu, wal furqah mujama'atu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah itu adalah berkumpulnya ahlul haqq, berkumpulnya ahli kebenaran yang berdiri di atas Quran Sunnah walaupun sedikit. Adapun yang furqah itu berkumpulnya orang-orang ahlul batil, berkumpul di atas kebatilan walaupun banyak jumlahnya. Jamaah atau bukannya tidak dilihat berapa besar, berapa banyak pengikut dari jamaah tersebut, enggak. Kalau tuh banyak tapi batil menyimpang, itulah firqah. Sebaliknya walaupun sedikit, bahkan kata Abdullah bin Mas'ud walaupun 1 orang tapi dia berada di atas kebenaran, maka itulah yang disebut dengan jamaah. Karena Nabi SAW menyatakan, Al-jamaah ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Jamaah itu adalah jalan hidup yang aku pegang, yang aku telusuri, yang aku jalani beserta para sahabatku pada hari ini. Hijrah itu harus menelusuri jalan itu tuh. Itulah siratal mustaqim yang selalu kita minta dalam salat kita. Itulah sunnah Nabi dan para sahabat yang dipuji dan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang benar. Dan benar pula serta memperoleh jaminan pula orang-orang yang mengikutinya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat yang tadi, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah yang pertama. Kedua, Nabi SAW hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, pernah menginformasikan tentang apa yang terjadi di akhir zaman, dan beliau memberikan solusinya. Solusi itulah jalan hijrah bagi kita. Di tengah kemelut fitnah yang merajalela menimpa kehidupan manusia, Nabi menerangkan itu akan terjadi dan beliau memberi solusi. Solusi itu adalah jalan hijrah yang benar. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, fa innahum may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Kata Nabi SAW, siapa orang yang hidup panjang sepeninggal aku di antara kalian, ini ucapan Nabi kepada para sahabat, siapa yang hidup panjang setelah aku tiada di antara kalian, maka dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Dan ini terbukti, baru aja Nabi meninggal sudah ada ikhtilaf ini. Iya ada. Ikhtilaf tentang pemilihan apa? Khalifah sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar meninggal, terjadi khilaf lagi. Terus semakin jauh zaman ini berjalan, semakin banyak ikhtilaf. Bayangkan ribuan tahun setelah itu, kita di zaman sekarang ada nggak ikhtilaf? Banyak, bukan hanya banyak tapi banyak bingit. Semakin nanti semakin bervariasi, semakin beragam, semakin aneh-aneh. Tapi Nabi SAW memberi solusi. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha. Lihat, Nabi SAW memerintahkan kita berpegang kepada dua jenis sunnah. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Dua sunnah, sunnah Nabi dan sunnah para khalifah rasyidin. Dua jenis sunnah. Lalu Nabi menyatakan tamassaku biha, pegang oleh kamu sunnah tadi. Tadi menyebut dua sunnah, tapi hanya setelah itu beliau hanya menyebut dhamir mufrad, tamassaku biha, bukan bihima. Pegang tuh sunnah tadi. Wa antu alaiha, dan gigit sunnah tadi. Sunnah yang mana? Sunnah Nabi apa sunnah para sahabat? Dua-duanya. Kenapa kedua-duanya tapi hak bukan huma? Menunjukkan walaupun dua sunnah hakikatnya satu. Sunnah sahabat itu ya sunnah Nabi pula. Sunnah sahabat tidak berbeda dengan sunnah Nabi. Kalau sunnah sahabat berbeda dengan sunnah Nabi, bukan sunnah namanya tapi bid'ah ya. Jadi hadis ini mengisyaratkan sunnah sahabat sama dengan sunnah Nabi, tidak ada perbedaan. Kalau memang tidak ada perbedaan, kenapa itu disebut dua-duanya? Kenapa Nabi tidak cukup mengatakan berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku, sudah sampai sana. Pegang teguh, gigit dengan gerahamu. Kenapa harus disebut sunnah sahabat? Dan ini ada maksud tersembunyi yang tidak terfahami oleh orang awam. Apakah itu? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan disebutnya sunnah sahabat setelah sunnah Nabi, para sunnah sahabat sama dengan sunnah Nabi, mengisyaratkan bahwa sunnah Nabi wajib difahami melalui pemahaman para sahabat. Kalau sunnah Nabi tidak difahami oleh pemahaman para sahabat, langsung oleh otaknya sendiri akan keliru. Kesimpulannya hasil pemikiran kita tentang sunnah Nabi kok berbeda dengan penjelasan sahabat. Siapa yang salah, siapa yang benar? Sahabat yang benar, kitalah yang salah. Dan itu mengisyaratkan adanya mungkin dalam perkara-perkara tertentu ijtihad para sahabat dalam perkara yang memang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara gamblang dalam hal itu. Ijtihad para sahabat ya ada, mengisyaratkan ikuti ijtihad sahabat tersebut.
Ada begitu sesuatu yang tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya, lalu sahabat berpendapat, lalu pendapat sahabat ini dijadikan hujjah oleh ulama-ulama setelahnya? Ya, banyak. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu seorang ulama tabi'in. Dia ditanya bagaimana hukumnya menggunakan tulang gajah, bangkai gajah dan lemak dari gajah, dari bangkai gajah yang sudah mati. Boleh enggak? Kalau dimakan kan enggak boleh. Haram. Pertama bangkai, kedua gajah bertaring. Tapi bagaimana hukum menggunakan lemaknya untuk menyisir rambut? Terus membuat sisir dari tulang gajah, disisir. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Tidak ada penjelasan dalam hadis. Ketika ditanya demikian, Imam Az-Zuhri tidak berhujjah dengan ayat dan dengan hadis. Karena tidak ada. Beliau menyatakan adraktu ghairu wahid minas sahabah. Aku bertemu dengan tidak hanya 1-2 orang sahabat, tapi beberapa sahabat. Dalam riwayatan adraktu 30 sahabah. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Mereka semuanya meminyaki rambut-rambut mereka dan menyisir rambut mereka dari tulang bangkai gajah. Berhujahnya dengan ucapan dan perbuatan sahabat. Dan ini menurut ulama-ulama tabi'in, ucapan dan perbuatan sahabat yang tidak saling bertentangan dengan sahabat lain al-hujjah. Dan inilah apa yang diisyaratkan oleh hadis Nabi, fa'alaikum sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib kalian berpegang teguh kepadaku dan sunnahku dan sunnah sahabat para khulafair rasyidin setelahku. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, di zaman Nabi SAW azan Jumat berapa kali? 1 kali. Zaman Abu Bakar 1 kali. Zaman Umar 1 kali. Zaman Utsman 2 kali. Apakah Utsman melakukan kebidahan? Kalau Utsman melakukan kebidahan dan para sahabat yang lain dia mendukung hal itu, berarti para sahabat sepeninggal Umar semuanya melakukan kebidahan? Wallahi tidak ada seorang pun ulama yang berkata demikian. Terus gimana tuh? Minimal itu ijtihadnya seorang khalifah. Sunnah khalifah yang oleh Nabi diperintahkan untuk diikuti. Dan Utsman memiliki alasan. Alasannya yang difahami oleh sahabat lain sehingga tidak ada yang menentang. Apa alasannya? Alasannya di zaman Utsman kekuasaan sudah lebih membesar. Masjid tidak begitu banyak. Masjid itu culcel itu apa ya, jarang gitu ya. Tidak seperti di kita sekarang 1 RW kadang-kadang ada 2 masjid. Adzan aja 5 masjid bersahut-sahutannya. Kadang-kadang bersaing satu sama lain. Waktu sholat dispeakerkan, dikeluarkan speakernya, ini baca Fatihah, itu baca Fatihah. Orang yang akhwat yang sholat di rumah bingung. Saya sholat baca Fatihah terganggu oleh 5 Fatihah di 5 masjid pakai 5 speaker. Ada yang begitu sekarang? Banyak, nggak boleh saling mengganggu, ya. Adzan boleh dikeluarkan, qomat boleh dikeluarkan, bahkan adzan harus dikeluarkan. Tapi kalau sholat mah jangan. Sholat mah hanya untuk jamaah di masjid itu. Kalau dikeluarkan orang-orang yang sholat di rumah dari kalangan wanita dan orang-orang yang punya uzur jadi apa? Jadi terganggu. Dan orang-orang yang tidak berkewajiban sholat tidak terganggu seperti anak kecil yang tidur, yang sakit terganggu, ibunya kasihan jadi bangun terus nangis terus. Zalim tuh orang, ya. Jangan keluarkan, cukup di dalam. Adapun azan, adapun qomat boleh keluarkan. Nah, Utsman memandang sudah jauh
yang apabila di hari Jumat mereka tidak diberitahu bahwa itu hari Jumat, bisa lalai. Pertama, nggak ada jam seperti zaman kita. Sekarang nyaris semua orang punya jam. Hatta orang termiskin di Indonesia punya jam, punya HP-nya. Tukang pemulung juga punya HP tuh. Di HP ada jamnya? Tidak ada, kecuali yang mati. Waktu itu tidak ada jam. Dan tidak semua orang bisa mengira-ngira jam berapa ini, berapa lama lagi ke hari Jumat. Kadang-kadang saking khusyuknya, bersungguh-sungguhnya bekerja di ladang, bekerja di pasar, lalai, Jumatan kelewat. Maka Utsman beristihad, kasih tahu orang bahwa ini hari Jumat. Sebab dari rumah dia ke masjid itu agak jauh. Tidak seperti sekarang. Setiap RW ada 2 masjid umpamanya. Dulu enggak, kadang-kadang satu kota, kadang-kadang 2 kota hanya ada 1 masjid. Maka diberitahu melalui azan yang dikumandangkan di jalan atau di pasar yang memberitahukan bahwa itu hari Jumat. Lalu mereka bersiap-siap. Ini ijtihad. Kondisi di zaman Utsman tidak tercipta di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar. Dan ijtihad ini disepakati oleh sebuah sahabat yang masih hidup. Dan ini hujjah. Berkata Nabi SAW, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah itu tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Kalau umatku seperti umat terbaiknya para sahabatnya sepakat di atas suatu dan tidak ada yang ikhtilaf, berarti itu hujjah. Ikuti, jangan ada yang menyalahkan adzan 2 kali yang ditetapkan Utsman bin Affan. Adapun zaman kiwari, zaman sekarang di mana masjid ada di mana-mana. Jam setiap orang punya, gitu ya. Akses untuk mengetahui jadwal sholat begitu mudah sekarang. Setahun kemudian jadwal sholat sejak sekarang sudah diketahui jadwal sholat setahun kemudian. Betul apa tidak? Iya. Orang dengan mudah memperoleh akses itu dan orang bisa melihat jam di HP masing-masing dan tidak perlu ada yang mengingatkan bahwa itu hari Jumat. Maka bila alasan untuk melakukan azan awal itu sudah tidak ada, maka tidak lagi dibutuhkan azan awal. Sehingga berkata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, apabila Utsman hidup di zaman sekarang di mana tidak ada lagi alasan atau uzur untuk melakukan azan awal di hari Jumat, niscaya dia akan menghentikan azan awal di hari Jumat. Maka jangan coba-coba mengatakan bid'ah kepada azan awal yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan. Itu ijtihad beliau disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di zaman itu dan tak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Lihat, apa yang dilakukan oleh para sahabat menjadi hujjah bagi umatnya di kemudian hari sampai zaman sekarang. Menunjukkan bahwa disebutnya sunnah para sahabat sebagai wasilah yang benar untuk memahami sunnah Nabi SAW. Inilah jaminan atau bimbingan dari Nabi tentang jalan hijrah yang wajib untuk kita kita telusuri ketika fitnah merajalela dan ikhtilaf begitu mewarnai kehidupan manusia. Apa yang harus kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidun mahdina min ba'di. Pegang teguh sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Itulah jamaah, itulah siratal mustaqim, dan itulah jalan hijrah yang sebenarnya yang selalu kita minta dalam salat kita minimal 17 kali sehari semalam. Siapa orang yang memahami Islam tidak melalui pemahaman Nabi dan para sahabat, dicampur dengan adat setempat, dicampur dengan kultur, dengan budaya, dengan filsafat, dengan pendapat kebiasaan orang, tanpa menoleh ayat, hadis dan ucapan penjelasan sahabat yang dibeberkan para ulama, berarti pemahaman itu keliru. Karena pasti berbeda dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Siapa yang hijrahnya ke arah sana, maka dia salah arah.
Makanya poin pertama dalam melangkah hijrah adalah luruskan pemahaman tentang Islam kita. Dari pemahaman yang lurus lahir tauhid yang benar, akidah yang juga lurus, ibadah yang juga benar sesuai dengan tuntunan syariat, dan akhlak yang insya Allah mulia karena akhlak lahir dari lurusnya tauhid, akidah dan ibadah yang benar tadi. Sebaliknya siapa yang pemahaman tentang Islamnya keliru, akan keliru pula akidahnya, akan keliru pula tauhidnya, akan keliru pula ibadahnya, dan nanti teraplikasi dalam akhlak-akhlaknya juga nyebelin. Kata-katanya kasar, kata-katanya nyelekit, kata-katanya itu bikin madarat, perilakunya itu membuat orang sebel dan takut. Maka menyimpang dari hakikat kemusliman seseorang. Nabi SAW hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang muslim dari selamat dari lisannya, selamat dari gangguan tangannya juga, tidak memberikan madarat dan tidak mendolimi orang lain. Inilah langkah awal dari hijrah yang harus kita luruskan, yaitu luruskan pemahaman keislaman kita. Lurusnya pemahaman keislaman mengakibatkan lurusnya tauhid kita, akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Dan inilah siratal mustaqim yang selalu kita minta di dalam salat-salat kita. Langkah kedua, ini baru langkah pertama, semuanya ada 20 langkah. Langkah kedua, di tabligh akbar yang kedua. Sekarang sudah habis waktunya, sudah jam 11. Kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, bagaimana menghindari futur setelah hijrah? Mana futur adalah melemahnya iman, turunnya iman, degradasinya iman. Tandanya apa? Malas ibadah, malas ngaji. Indikasinya apa? Semangat untuk bermaksiat, dorongan untuk kembali ke masa lalu begitu besar. Itu orang sedang futur, sedang melemah imannya, ya. Bagaimana untuk menghindarinya? Tadi sudah dijelaskan. Obati dengan dua hal. Pertama ilmu, kedua amal soleh. Terus belajar, terus hadir ke kajian, dan teruslah nikreh tur ngeureuy melakukan amal soleh sesedikit apapun, sekecil apapun. Ini yang pertama. Kedua sudah diisyaratkan tadi. Cari lingkungan pergaulan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang berilmu, orang ahli ibadah. Dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Bukan memusuhi mereka, bukan membenci mereka, tapi tidak bergaul rapat. Kalau bertemu menyapa, ya sapa lagi. Bahkan kita yang harus lebih dahulu menyapa. Berikan salam kepada mereka, berikan nasihat kepada mereka, tapi tidak bergaul rapat seperti dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita, agar Allah tidak menyesatkan kita kembali setelah kita memperoleh hidayah. Banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Banyak doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan seterusnya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, baca sirah, baca sejarah, baca biografi para ulama ya. Sejarah kehidupan para sahabat, para ulama sangat menginspirasi kita, sangat menarik minat kita untuk seperti mereka. Dan kehidupan mereka yang ketika mereka mengalami terasa pahit, terasa getir, tapi ketika itu diceritakan sebagai sebuah sejarah yang pernah ada, kehidupan mereka itu terlihat indah, terlihat sangat menggiurkan. Kita ingin memiliki kehidupan seperti itu ya. Itulah setidaknya 4 poin yang harus kita lakukan untuk menghindari futur. Kadang muncul di dalam hati keraguan terhadap apa yang telah diyakini. Bagaimana cara menghindari keraguan? Ya, belajar ya. Dengan ilmu keraguan akan hilang. Ustadz, saya mantan pegawai bank sudah 10 tahun. Alhamdulillah sudah resign. Tapi masih ada teman-teman saya di lembaga riba tersebut yang dahulu berniat hijrah, tapi masih bekerja di sana sampai dengan sekarang. Alasannya dia mendapatkan informasi dari orang lain bahwa tidak apa-apa bekerja di bank asal hati kita mengingkarinya. Insya Allah masuk kategori darurat. Daripada anak istri tidak ternafkahi, lalu bagaimana? Tidak apa-apa asal hati mengingkari. Gimana ya? Judi tas ya, balak genep, tapi hati ingkar, ini teh haram, ini teh haram ya. Cekek botol, lak haram, nggak boleh itu. Ya, itu nanti dalil itu bisa dipakai alasan untuk copet, untuk membenarkan profesi nyopetnya. Saya yakin diharam, saya ingkari lah. Tapi darurat kalau saya nggak nyopet, anak istri saya makan apa? Keahlian saya cuma nyopet. Apakah karena alasan itu nyopet bisa dianggap halal dan tidak berdosa? Penjudi, keahliannya hanya berjudi. Sampai saya pernah mendengar langsung ada penjudi yang menyatakan judi itu haram bagi orang yang sudah punya gaji, pekerjaan tetap, punya keahlian. Haram. Kalau saya keahlian saya cuma satu, berjudi. Kalau nggak berjudi saya nggak dapat uang. Anak istri saya nggak bisa makan, kelaparan. Nah, saya dosa karena tidak menafkahi. Satu-satunya judi ya judi. Berarti judi halal bagi saya. Apakah begitu? Saya tahu ini haram, saya ingkari. Tapi gimana, darurat? Apakah boleh? Tetap tidak boleh. Alasan yang disebut Ustadz tadi karena darurat dan asal mengingkari bisa dijadikan alasan untuk melakukan seluruh kejahatan. Bahaya itu termasuk syubhat tadi. Orang itu nggak paham kaidah, orang itu tidak paham tentang thariqatul ijtihad, tata cara berijtihad, nggak paham ayat, nggak paham hadis dan menerapkannya. Bagaimana kaidah penerapan dalil dia nggak paham, kesimpulannya begini nih, bahaya ya. Akhirnya nanti bisa dianggap halal dan beribadah. Keliru, salah ya. Tidak boleh berhujjah seperti itu. Lihat sekarang orang yang sudah resign dari bank. Apa anak istrinya kelaparan apa tidak? Tidak ada yang kelaparan. Bahwa kualitas hidup mereka mengalami penurunan, ya itu bagian dari ujian atas ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu hanya sementara. Tidak sementerus. Mungkin sementahun. Tapi pada akhirnya Allah akan mengganti dengan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Itu janji Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
setahun yang lalu anak ngajak anak untuk hijrah. Anak coba aja ke kajian-kajian sunnah. Tapi baru beberapa hari anak-anak malah pergi dari rumah. Sampai saat ini anak-anak tidak kembali. Bagaimana cara atau hukumnya buat anak sebagai orang tua? Cari penyebab kenapa dia kabur, apa karena diajak ngaji lalu kabur. Saya pikir nggak mungkin diajak ngaji kabur. Mungkin ada cara lain yang membuat dia tidak nyaman dengan cara itu lalu kabur. Pertama cari dulu sampai ketemu. Setelah ketemu cari masalahnya, cari alasannya kenapa dia sampai kabur. Lalu kita akan mencari solusi dari alasan tersebut ya. Diperbaiki. Kalau dia punya argumentasi yang keliru, patahkan, kasih solusi. Win-win solution lah. Solusi yang menyenangkan dia, menyenangkan kita. Tidak menyenangkan kita sepihak tapi membuat dia tertekan, enggak ya. Cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ustadz, ekspektasi saya bahwa area Ahwat yang sudah ngaji sunnah itu friendly. Alhamdulillah. Ketika saya ajak kakak perempuan saya yang masih awam, ditanya sama saya, teh gimana? Ditanya dari mana? Terus dan seterusnya lah. Kemudian dijawab nggak ada yang nanya, paling senyum doang. Teh gimana? Ditanya dari mana? Panitianya kenalan, dan seterusnya. Dijawab nggak ada yang nanya, paling senyum doang. Ternyata lebih friendly Ikhwan bagi saya sebagai laki-laki. Dari sana kakak saya belum mendapat kenyamanan. Ulangi, ekspektasi saya bahwa area Ahwat yang sudah ngaji sunnah itu friendly. Oh, ini ekspektasi, harapan, ya, harapan. Tapi kenyataannya belum sesuai dengan ekspektasi dia, dengan harapan dia, ya. Taib, ini sering jadi keluhan di mana-mana dan sering saya ungkapkan, terutama ke panitia, juga kepada ahwat-ahwat yang baik yang lama ataupun baru beberapa bulan. Ketika ada ahwat baru, tolong dinyamankan, ditegur, disapa, ditanya secara ramah, buat dia tidak merasa kesepian di tengah keramaian lingkungan kita. Nyamankan dia. Dan itu insya Allah bisa jadi jalan hidayah. Nanti dia nyaman ngaji terus. Salah satu dia ngaji terus adalah karena kenyamanan, keramahan kita. Kita akan dapat pahala dari amalan-amalan dia setelah itu. Oleh karena itu berlomba untuk seramah mungkin ke semua orang. Baik yang dikenal apalagi yang tidak dikenal, ya. Husnudzon kepada mereka bahwa mereka datang dengan niat baik dan keinginan yang baik. Nyamankan mereka, betahkan mereka ada di sini, ya. Semoga ini menjadi harapan kita semua ikhwan dan akhwat, semuanya bersikap ramah ke semua orang, tidak hanya di pengajian, di rumah, di semua tempat ramahlah kepada setiap orang, termasuk kepada orang kafir ramah. Dan itu mudah-mudahan jadi jalan hidayah mereka masuk Islam. Dulu saya ketika hijrah jalannya bertahap. Dari jarang sholat, kemudian sholat. Pengajian yang tengah malam. Selepas itu tahu bahwa itu bid'ah. Berkumpul dengan para pemuda hijrah. Setelah tahu hukum ikhtilat,
akhirnya menemukan kajian sunnah. Pertanyaan, bolehkah kita memaklumi orang yang baru hijrah karena kita pun dulu bertahap seperti melihat orang baru hijrah dengan nyanyi-nyanyi? Bukan boleh, wajib, harus memaklumi. Kalau orang itu baru, maklumi. Dan itu diterapkan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Suatu saat ikut sholat berjamaah. Di dalam sholat ada sahabat lain yang bersin, hacih. Dia mendoakan, yarhamukallah. Udah tahu dari gaul. Kalau ada yang bersin terus dia harus mendoakan yarhamukallah. Dia doakan yarhamukallah. Padahal lagi apa? Lagi sholat. Para sahabat melotot ke dia. Dipelototin begitu, padahal lagi sholat. Dipelototin begitu dia nggak enak. Lalu dia ngomong, masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal lagi sholat. Para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam. Aku pun diam. Selesai sholat, orang itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah menemukan seorang yang lebih bijak, lebih lembut dalam beri nasihat. Demi Allah, beliau Nabi SAW tidak memarahi aku, tidak memaki aku. Beliau hanya menyatakan secara umum, tidak tertuju kepadaku. Inna hadis sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini enggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tertuju secara umum, tidak kepada khusus. Dia tidak tersindir tapi memperoleh pencerahan dan tidak terpojokan, tidak dipermalukan. Ini menunjukkan Nabi SAW apa? Memaklumi, dia mu'allaf, baru masuk Islam. Dimaklumi, ya. Itu banyak contoh-contoh hadis seperti itu. Oleh karena itulah wajib kita memaklumi kalau ada orang yang baru datang dengan penampilan yang jauh dari syariat. Kadang ada akhwat kesini pakai jeans dan tidak dikudung-kudung acan. Hanya pakai apa namanya, kudung zaman dahulu teh namanya, karembong. Hanya pakai karembong tipis gitu ya, dibelitkan ke sini. Jangan dianggap aneh. Mbak, tolong yang sopan dong kalau ke sini. Kabur tuh. Nyamankan dulu dia, maklumi. Dulu beberapa tahun lalu ketika awal kita ke sini juga begitu. Ada orang dulu pertama ngaji ke kita di sana di Panorama mungkin tahun 90 sekian, datang pakai jeans sobek-sobek, ya, penampilannya ya biasalah orang awam gitu, cengenges. Awalnya begitu kita maklumi, terus sekali tertarik, dua terus sampai sekarang dia jadi ustaz. Antum pasti kenal kalau saya sebut. Tadi juga saya dengar ngomong di sini lewat radio. Nah, jadi maklumi ketika ada orang pertama kali ke sini penampilannya jauh dari syariat, nyamankan dia. Kalau umpamanya pulang dari sini masih kita lewat di rumahnya masih ngegembrang-gembreng gitar, maklumi, kamu baru sudah ngaji kok begitu? Dia Pak Bet, sudah kabur. Nyamankan dulu dia. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan berubah dengan sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Selama berjalannya waktu itu tetap dia ngaji, tetap dia gaul di lingkungan sesama ikhwan. Insya Allah akan berubah, ya. Allah mah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan ikhtiar seorang hamba. Allah pasti balas dengan kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, bila hambaku mendekatkan kepada diriku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Bila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan datang ke dia satu depa. Bila dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatangi dengan berlari. Allah merespon usaha hamba 2 kali lipat dari usaha si hamba itu, ya. Siapa saja di kalangan hamba yang ikhtiar berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan kepada dia.
Man jahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Terakhir ya, terlalu banyak. Ini yang bagus, panjang. Saya masih pemula dalam menuntut ilmu syar'i. Saya ingin belajar Islam dari dasar. Bolehkah saya belajar kitab dasar dan kitab lainnya dengan cara menonton ustadz di YouTube? Pertama dikhawatirkan karena keawaman ustadz yang ditontonnya ustadz yang keliru, yang ketawa ketiwi itu ya. Sebaiknya tanya, minta ustadz-ustadz yang direkomendasikan untuk saya tonton di YouTube siapa saja, materi tentang apa saja. Bagusnya begitu, tidak menentukan materi sendiri, tidak menentukan ustadz sendiri, karena itu akan berbahaya ya. Tanya kepada orang yang tahu tentang hal itu ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Waktu yang kita miliki sudah lewat. Insyaallah kita jumpa kembali di tabligh akbar yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.